Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dira Satria Buana dengan NIM 0901113821 kelas SKU 4, jurusan Sistem Komputer. Kali ini saya akan menjelaskan tentang cara kerja dari mikroprosesor arsitektur von Neumann dan arsitektur dari Harvard dengan beserta perbedaan mendasarnya. Pada gambar tampilan dari arsitektur von Neumann ini terdapat CPU yang berisikan ALU, RU, dan CU. Jadi ALU merupakan Arithmetic Logic Unit, RU merupakan Register Unit, CU merupakan Control Unit. Yang mana pada gambar ini digambarkan menjadi satu kesatuan yakni CPU atau mikroprosesor. Dan berikutnya ada satu memori, yang mana memori tersebut berisikan instruksi atau program dan data. Jadi arsitektur ini memiliki satu memori yang isinya itu eh, terdiri dari instruksi dan data. Dan CPU pada arsitektur ini hanya dapat membaca instruksi ataupun mengakses data secara sekuen atau satu persatu. Maka dari itu, arsitektur ini memiliki dua clock cycle. Mengapa dua? Karena ketika CPU mengakses instruksi dan data dalam satu memori, jadi harus dibedakan ketika CPU ingin memanggil instruksi atau data. Jadi instruksi itu memiliki clock cycle-nya sendiri dan data juga mempunyai clock cycle-nya sendiri biar tidak terjadi kesalah pemanggilan data yang dilakukan oleh CPU. Pada gambar juga terdapat address bus, control bus, dan data bus. Data bus sendiri merupakan jalur yang dilalui oleh data, address bus sendiri merupakan pengalamatan pada data, dan control bus merupakan pengatur penggunaan antara address bus dan data bus. Selanjutnya pada arsitektur Harvard. Pada arsitektur Harvard ini memiliki dua memori yang terbagi dua, yakni memori yang berisi data atau RAM dan memori yang berisi program atau ROM. Di arsitektur ini memiliki satu clock cycle karena CPU ini karena arsitektur ini dapat membaca instruksi dan mengakses data secara bersamaan. Sama seperti arsitektur yang di atas memiliki data bus, control bus, dan address busnya. Dan jika membahas tentang perbedaan, sudah jelas kalau misalkan perbedaan yang dapat terlihat yaitu penggunaan hardware. Hardware yang digunakan pada von Neumann berupa dua, yakni terdiri dari satu CPU dan satu memori. Sedangkan pada arsitektur Harvard ini memiliki tiga hardware, yakni satu CPU dan dua memori. Yang mana hal ini akan tentu membedakan dalam segi cost atau biayanya. Sedangkan untuk keunggulan dari Harvard sendiri eh, lebih cepat karena mampu membaca instruksi dan mengakses data secara bersamaan. Sehingga tas yang muncul akan mampu diselesaikan dengan lebih cepat karena bisa mengakses secara bersamaan tadi. Sekian penjelasan dari saya tentang cara kerja dan perbedaan mendasar dari arsitektur von Neumann dan arsitektur Harvard. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.